Dan makna terjemahan ayat Al-Quran secara umumnya ia 198. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah, tempat-tempat beribadah. Maka barang siapa yang beribadah haji di Baitullah atau berumrah, barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Sini ada sebab nuzul ya, ada footnote 103 tu. Fala junaha, tidak ada dosa sebab sebagian para sahabat merasa keberatan mengerjakan sa'i di antara umrah dan di antara Safa dan Marwah, kerana tempat itu dahulunya pernah ditempatkan berhala, dan di masa jahiliyah pun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu, maka Allah menurunkan ayat ini, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Tentang sebab nuzul juga Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi meriwayatkan satu riwayat yang sumbernya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah ditanya oleh seseorang tentang Safa dan Marwah ini. Lalu katanya, dahulu kami di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah mereka bersa'i di antara Safa dan Marwah. Tapi kemudian ketika datang Islam dan kami menjadi Muslim, kami tidak lagi melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, kerana rasa keberatan dan dibimbangi meniru apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan kerana di dua tempat itu pernah diletakkan dua berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, sehinggalah kata Anas bin Malik turun ayat ini, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Demikian juga Asy-Syaikhan Bukhari dan Muslim, semoga Allah merahmati keduanya, meriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam daripada Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhum jami'an. Dia berkata, kata Urwah, ini anak saudara kepada Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah, apa pandangan anda tentang firman Allah, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. So Aisyah memberitahukan bahawa di zaman jahiliyah dahulu, orang-orang musyrikun mereka bertawaf di antara Safa dan Marwah. Dan sebagian para sahabat tidak mau bertawaf, lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya turunlah ayat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan untuk sa'i di antara keduanya itu. Maka barang siapa yang melakukan tawaf, umrah ataupun haji, dia mesti diikuti dengan sa'i, melainkanlah tawaf sunat ya. Sementara Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan juga daripada Asy-Sya'bi, pada zaman jahiliyah dahulu ada berhala yang diletakkan di Safa. Nama berhala itu ialah Isaf, alif sin alif fa, Isaf. Dan yang di Marwah disebut Na'ilah. Na'ilah diletakkan yang di Safa dan di Marwah. Kemudian orang-orang musyrikin mereka bersa'i antara Safa dan Marwah sambil mengelilingi kedua-dua berhala itu. Maka para sahabat setelah mereka menjadi Muslim tidak mahu lagi bersa'i di situ, kerana di situ tempat berhala. Setelah dihancurkan oleh Rasulullah SAW pun ada mereka yang tidak mau keberatan, sehinggalah turun ayat ini, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Demikian sebab nuzul
daripada ayat yang ke 158.